إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Surau Kito. Masya Allah. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini berada di tempat yang asri, sejuk, dan sangat nyaman sekali. Masya Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang banyak yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di pelataran Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid yang identik dengan kearifan lokal. Kubahnya yang berbentuk gonjong, ya. Sepertinya bukan kubah ya, tetapi memang berbentuk gonjong, yaitu rumah gadangnya Minangkabau. Ya, dan juga ornamen-ornamen yang membaluti dinding masjid ini juga identik dengan kearifan lokal Provinsi Sumatera Barat, yaitunya Minangkabau. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini insya Allah Ta'ala kita akan berbincang-bincang dengan pengurus Masjid Raya Sumatera Barat ini. Bagaimana nilai historis dari masjid ini sehingga memang masjid yang terlihat unik ya, unik. Nah, insya Allah nanti kegiatan-kegiatan dan program-program yang telah dirancang oleh pengurus tentunya untuk kegiatan umat Islam ya, menyemarakkan syiar-syiar Islam di sini seperti apa yang dirancang oleh pengurus, nanti akan kita akan berbincang lebih dalam. Ikuti kami dalam program Surau Kito untuk menemui pengurus Masjid Raya Sumatera Barat ini. Baik, pemirsa, ayo kita ikuti ya. Pemirsa Surau Kito dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Ketua Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat. Mari kita berkenalan terlebih dulu dengan Bapak kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Masya Allah. Kami dari tim Surau Kito Pak, program Surau TV. Ya, Surau TV. Dengan apa Yuzardi. Pak Yuzardi ya. Ya, Ambo Yuzardi. Pausil Pak. Saya Yuzardi, Masya pengurus Allah. harian Masjid. Pengurus Raya. harian ya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak atas waktunya telah menerima kami untuk kesempatan kali ini berbincang terkait dengan masjid kita yang megah ya Pak. Iyalah. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Ya. Baik Pak, tentu warga kita, masyarakat kita ingin tahu Pak ya. Iya. Histori dari pembangunan masjid gitu. Mungkin mulai dari masjid ke ya. Idenya dengan desainnya yang unik ya Pak. Iya. Dan Iko menunjukkan kearifan lokal gitu Pak. Iya. Yaitu dengan kubah, mungkin bukan kubah namanya Pak, apa namanya? Bergonjong kayak gitu Pak. Gonjong ya. Ya gonjong ya. Kata orang banyak gonjong ya. Gonjong ya. Padahal tidak gonjong sebenarnya gitu ya. Ya, kubahnya mungkin enggak pakai kubah ya, cuma gonjong aja. Pakai Ya. kubah ya. Nah, ini adalah satu keunikan dan ini adalah kearifan lokal dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Minangkabau. Rumah gadangnya Minangkabau ya seperti itu. Iya. Ya. Apa dulu ide awalnya tuh Pak? Jadi pertama karena di Sumatera Barat pada waktu itu belum ada masjid yang bisa yang besar yang untuk ikon Sumatera Barat. Iya. Kita baru hanya ada Masjid Nurul Iman. Nurul Iman ya. Iya. Nah, kenapa ada ide untuk menegakkan masjid bentuk kok? Nah, pada waktu itu datang Bapak Presiden Republik Indonesia dan Presiden Malaysia ke Sumatera Barat. Saat itu siapa presiden Pak? Pak SBY. Oh, masih Pak SBY ya? Oh, Ya. Masya Allah. Dan waktu itu hari Jumat. Kamu akan dibawa pergi Jumat. Kok dua kepala negara? Iya. Mana yang paling efektif masjidnya gitu. Iya. Akhirnya dipilih di Bukit Tinggi, di Masjid Tengah Sawah, Masjid Agung Tengah Sawah. Masjid Tengah Sawah. Oh iya. Sejak dari itu tuh ya pimpinan-pimpinan awak di Sumatera Barat lah mulai bertekad ingin membuat masjid yang bagus untuk bisa dibanggakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla. Iya. Pak Yusuf Kalla kan harus mendoa. Iya, Masya Dia Allah. datang kemari. Nyasin dia sekete adat basandi sara bersandi kitabullah. Iya. Ma masjid na rencak di Minang kemanya. Masya Allah. Pak Yusuf Kalla waktu itu jadi presiden. Dari dua
sintilan itu kejadiannya seperti itu adalah Iya. sehingga ya Pemda Sumatera Barat, Pak Gubernur waktu itu Pak Gubernur Fuzi udah bertekad untuk membuat masjid yang bagus Iya. untuk Sumatera Barat. Masya Allah. Akhirnya di sini kan dulu ada SPMA, Sekolah pertanian ya? pertanian. Iya, Itu miliknya Pemda, Iya. tanahnya luas, Mm-mm. diambillah tempat ini. Tempatnya sangat strategis gitu. Masya Allah. Kemudian luasnya lahan Pak? oh itu ada 4.000 meter ya. Masjidnya 40, 4.000? ya. 4.000 meter. Oh, luas masjidnya sekitar untuk kapasitas untuk 20.000 orang. Oh, Masya Masjidnya Allah. gitu ya. Masya Allah. Setelah bertekad untuk mendirikan masjid di sini dan tanahnya sudah oke, diadakanlah seminar untuk membuat desain masjid. Desain masjid. Nah, itu dari 50 desainer masuk. Oh, dia ada sayembara dulu? Pak? Sayembara ya. Masya Dia Allah. adakan sayembara, ada Dia sembarangan sayembaranya- gitu ya. Iya. Akhir dimenangkan oleh Bapak Ridwan Kamil. Jawa Barat? Jawa Barat. Pak Masya Ridwan Allah. Kamil punya Bandung ya, lembaga gitu-gitu. itu dan akhirnya dibuatkanlah gambarnya seperti ini. Sudah oke, kemudian dibawa ke toko-toko Sumatera Barat, bahkan masuk ke anggota Dewan DPRD Sumatera Barat. Sumatera Barat. Itu terjadi Pro kontra. perdebatan yang sangat hangat gitu. Masya Allah. Seluruh masjid di dunia pakai kubah. Ini kenapa masjid Oh, tidak tentang- kubah? tentang kubahnya? Iya. Masya Allah. Itu agak alot sedikit Iya. perdebatannya gitu. Mhm. Nah, akhirnya ya berencana menjelaskan ini ya bukan sebetulnya bukan rumah adat Minangkabau. Rumah adat Minangkabau kan datar, Betar ya. lurus gitu. Mhm. Ini 4 persegi. 4 persegi. Nah, ini ceritanya adalah sewaktu Rasulullah diminta menjadi hakim waktu pemindahan renovasi Raja Rasul. Ka'bah. Mhm. Ka'bah direnovasi, kemudian setelah selesai renovasi Ka'bah, Hajar Aswad mau diletakkan ke tempatnya. Iya. Waktu itu ada 4 suku di Suku Mekah di itu. Mekah ya. Setiap kepala suku itu ada yang paling baga, ada yang malu meletakkan gitu Iya, ya kan. iya. Si A bantu itu, si B bantu itu, si C bantu itu. Hampir saja ya perkelahian di situ. Iya, pertumpahan darah ya. Pertumpahan darah gitu. Mhm. Tapi ada usulan, kita cari hakim. Ya, Masya Allah. Baca cara mencari hakim, sia yang datang besok pagi kepada nyo angkat jadi hakim. Oh, Masya Allah. Itu. Alhamdulillah yang datang pagi itu adalah Nabi kita. Nabi Muhammad SAW yang Alaihi pada waktu Wasallam. belum jadi nabi, Mhm. masih muda-muda. Mudah-mudahan. Diangkatlah, diceritakanlah bagaimana kejadiannya untuk meletakkan Hajar Aswad. Nabi kita membuka kutrahnya, Iya. kain selendang Sarbannya, Arab itu, yang sudut ini kasih ke pemuka Masing-masing suku ya? Masing-masing suku 4. Mhm. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah, kemudian diangkat ke arah ke tempat, Hajar Aswad. Iya. Kemudian diambil oleh Nabi lagi, ditaruh di tempatnya. Iya. Damailah mereka. Iya, Masya Allah. Sejak dari itu dikasihlah gelar Al-Amin bagi Nabi kita Nabi Muhammad Masya Allah. SAW. Iya. Itu yang di atas itu ada 4 runcing itu. Oh, Masya Allah. Bukan rumah adat sebenarnya Bukan rumah gitu. adat sebenarnya. Kebetulan sama Mirip. gonjongnya rumah adat Masya gitu. Allah, Masya Allah. Kalau untuk mengatakan ya itu tuh gonjong rumah adat ya, padahal itu tidak sebenarnya. Ya, begitulah pemirsa. Mungkin kita sudah mendapatkan satu wawasan baru, perspektif baru ya terkait dengan yang selama ini kita hanya mengetahui. Ini adalah gonjong rumah adat di Minangkabau dan ini juga mencirikan tentang rumah adatnya Minangkabau. Ternyata ada histori lain pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Pak, selanjutnya untuk pembangunan memulai pembangunan masjid kita ini dulu seperti apa? Wah. Tadi kan terjadi apa? Perdebatan ya masalah kubah atau apa ya? Masalah kubah sudah selesai. Kubah itu diletakkanlah batu pertama pada 2007 oleh Bapak Muhammad 2007. Fauzi. Ternyata untuk menganggarkan biaya yang besar ini tidak sanggup Pemda Sumatera Barat. Akhirnya metodenya adalah anggaran tahun jamak namanya. Setiap tahun dianggarkan. Dianggar setiap tahun, ya. Setiap tahun dianggaran. Tahun ini dianggarkan sebanyak sekian rupiah. Kemudian ditender dijalankan gitu. Pada 2014 baru Pak Irwan Pariyitno yang meresmikan pemakaiannya. Jadi 2 gubernur Masya yang Allah. melaksanakan Letakkan batu pertama, pertama Pak dan Gamawan. peresmian Pak Gamawan dan peresmiannya oleh Pak Irwan Pariyitno. Masya Allah, Masya gitu. Allah.
Itu tahap pembangunan awal Pak ya, dari, Iya, dari 2007 awal, ya. sampai Sampai 2014. 2014. Ya. Kabarnya masih ada tahap setelah itu ya? Ya, itu Pembangunan. taman-taman. Taman-taman, ya, Taman-taman, termasuk menara, itu udah berjalan. Ya, Tapi ini kalau untuk menara- masjid sudah bisa gitu, sudah Iya. bisa dipakai di 2014 gitu ya. Menara ini adalah satu yang unik juga Pak ya. Ya. Ini menara yang semegah ini kita fungsikan untuk apa aja nih Pak? Ya, menara ini kita fungsikan sebetulnya untuk masyarakat gitu. Di situ Nah. ada lift. Lift. Jadi boleh masyarakat naik ke atas dan bisa melihat untuk Kota Padang sekitarnya. gitu. Masya Allah. Bisa untuk menara pantau Ya. juga ya. Pada awalnya ini menaranya tingginya itu dibuat 99 meter. Meter. Tapi sayangnya tidak diizinkan oleh bandara. Oh, Lanut ya. Lanut dikurang sedikit menjadi 85 meter. Masya Allah, ini 85 meter tingginya menara. tinggi Masya menara Allah. kita, ya. Ya, kemudian bangunan masjid ini ada 3 tingkat Pak ya? Ya, Ya, ini fungsinya di lantai bawah untuk apa? 2 atau yang di atasnya Ya. untuk apa? jadi kalau kita lihat perencanaannya yang khusus untuk pelaksanaan ibadah itu lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2, lantai 3. Untuk lantai 1 sebetulnya untuk serbaguna. Tapi Ruang rapat gitu ya? pas waktu ada event-event yang besar, Ya. seperti Ustadz kita dia yang dari Jakarta, Ustadz Salamah itu, itu lantai 2 sampai lantai dasar juga penuh sampai lantai 3 gitu. Iya, Masya Allah. Itu kita perkirakan hampir 20.000 orang itu. 20.000 orang, Masya Oh ya, Allah. Masya Allah, banyak gitu ya. Ini kan ada 4 tiang ya Pak, tiang besar ya. Itu keistimewaannya. Ya, kalau nggak salah ini tiangnya dahulunya melengkung ya. Melengkung, ya. Melengkung, bukan lurus. Ya, jadi Nah, itu keistimewaan keistimewanya, masjid Pak. kita itu di situ tidak ada pakai tonggak di tengah. Tidak ada tiang di tengahnya ya. Tidak ada tiang di tengah gitu. Itu iya. keistimewaannya. Jadi perencanaan itu membuat dari arsitek jembatan gitu. Jadi ada jembatan layang gitu Kayak kan. jembatan layang itu ya. Jadi 4. Di tengah-tengah tidak ada tonggaknya gitu. Berarti kuat menyangka Kuat gitu. masjid sebesar ini Ya, Pak ya. Jadi kesemuanya cukup banyak, termasuk dindingnya. Ada dinding tapi berlubang-lubang juga, sehingga angin masuk. Nggak Kita perlu pakai AC ya? Tidak perlu AC gitu ya. Pada tahun kemarin ada lembaga di Arab Saudi di Medina melakukan penelitian Ya, dari 50 negara, dari 202 masjid kita menjadi nomor 1 terindah Masya Allah. arsiteknya. Terindah ya arsiteknya ya. Masya Iya. Allah. Baik Pak User Pak Yuzardi. Kita insya Allah lanjutkan nanti Iya, insya mengenai Allah. program-program kita Oke. di Masjid Raya ini. Iya, insya Oke, Allah. kita lihat ke dalam Pak ya. Oke, Bagaimana megahnya dalam. Iya, Kalau di kita luarnya ke dalam. seperti ini nih. Iya. Megahnya pemirsa. Luar biasa ya. Dipercantik oleh menara yang kokoh yang tinggi. Iya. Dan ini kabarnya difungsikan juga untuk itu ya Pak ya. Untuk masyarakat. Ru'yatul ya. Hilal ya. Ya. Untuk melihat hilal ya. Ya, untuk melihat hilal ya. Ya, mau masuk Ramadan. Masuk Ya, Ramadan. Masya Allah. Ini di salah satu di Sumatera Barat. Lihat hilalnya di sini nih, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuk kita lihat ke dalamnya bagaimana megahnya di dalam. Pak, Mari. kita lihat ke dalam Pak ya. Ini kita masuk kepada program-program yang telah dirancang oleh pengurus untuk masjid kita ini Pak. Ya. Seperti apa gitu Pak. Jadi yang pertama memang untuk pembinaan umat ya Pak ya. Ya. Karena memang di antara fungsi masjid itu memang tidak hanya untuk beribadah mahdoh saja Pak ya. Ya. Tentu yang lebih itu adalah untuk pembinaan umat. Ya. Sehingga masjid itu memang makmur. Ya, makmurnya masjid itu akan terlihat banyaknya warga yang mendapatkan manfaat dari masjid tersebut. Ya. Nah, seperti apa program-program yang telah dirancang oleh pengurus ini Pak? Jadi yang pertama itu kami dari pengurus masjid sebetulnya memang berpikir seperti tadi. Iya. Masjid kita ini modalnya kan miliaran, besar. Ratusan miliar malah. Ratusan miliar gitu ya. Jadi kalau hanya dipergunakan dengan ibadah mahdoh saja, rugilah kita. Iya. Jadi ada program-program yang disusun oleh pengurus, ada pula program-program yang datang dari masyarakat. Iya. Umpamanya masyarakat itu ada lembaga membawa mubalik dari luar, Iya. kita tampung di sini. Mungkin dari Nggak, kita luar negeri tolak. Pak ya, Mas Syed. Ada dari luar negeri,
segala macam kita tampung di sini. Iya, Masya Allah. Itu kalau ada permintaan itu ya kita silakan. Tidak kita larang, kecuali ya kalau ada dempet waktu. Dempet waktu. Kita lihatkan gitu. Kemudian yang dari pengurus masjid itu jelas ada yang jelas itu untuk ibadah mafdah, itu salat zuhur, salat 5 waktu, salat Jumat, salat tarawih. Kemudian diisi dengan pengajian-pengajian, baik itu di zuhur, di subuh, dan ada lagi yang istimewa subuh mubarak. Punya rutinnya ya? Ya, yang subuh mubarak itu berbeda dengan ceramah biasa. Setiap pagi? Subuh mubarak ya setiap pagi itu disediakan waktu untuk tanya jawab. Masya Allah. Baik itu materi yang diberikan oleh penceramah waktu itu maupun materi yang datang dari luar. Kalau masyarakat kita kan ya dalam kehidupan kita kan beragama kan banyak masalah-masalah. Ada kadang-kadang masalah pribadi, ada masalah di tengah masyarakat. Di mana tempat bertanya? Di sini pada subuh mubarak itu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian jelas ya remaja masjid itu kita bina. Untuk pembinaan remaja jadi juga kita sudah ada remaja masjid kita di sini ya. Yang pada bulan puasa tahun kemarin itu remaja masjid kita sudah kita percaya untuk mengadakan i'tikaf di sini. Remaja i'tikaf? Iya, remaja yang penitianya. Masya Allah, mengadakan i'tikaf dari 10 akhir Ramadan itu. Ternyata peminat i'tikaf di masjid kita ini sangat dahsyat. Itu mencapai angka 1.800 orang. Masya Allah, karena memang dimotori oleh remaja gitu. Nah, ini yang kita bina remaja-remaja itu. Kemudian ya ada kegiatan umum juga ya, termasuk tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran itu ada 3. Yang pertama untuk yang tua-tua itu dipimpin langsung oleh Bapak Raffles. Pak Raffles ya. Raffles itu yang qori. Itu pada hari Selasa dan Rabu. Kemudian untuk yang muda-muda ada hari Minggu. Sekarang kita akan adakan lagi untuk tahsin dan tahfiz di sore hari. Masya Allah, Masya Allah. Itu berasal dari hari Senin sampai Kamis di sore. Itu akan kita pakai selasar kita di keliling ini gitu. Jadi berkelompok-kelompok gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini baru akan dijalankan insya Allah. Yang ketiga ini, tapi sudah ada sudah ada tenaganya, sudah kurikulumnya juga sudah ada ya. Insya Allah lah dalam bulan puasa ini sudah kita mulai gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah tentunya juga Pak, selain pembinaan umat di dalam masjid, tentu kita juga memperhatikan bagaimana kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat ya. Pak, sekarang di masjid itu kan juga adalah salah satu wadah atau lembaga yang bisa menjembatani antara orang yang mampu dengan orang yang butuh ini Pak. Jadi di masjid kita sebelumnya ini itu tidak ada dana kotak infak untuk anak yatim dan untuk sosial lah ya, tidak ada gitu ya. Sekarang untuk baru 1 tahun sudah kita adakan yatim dan piatu. Itu jelas peruntukannya. Ada yang fisabilillah. Fisabilillah inilah yang kita pergunakan untuk yang duafa, yang musafir, ya terlantar di sini itu kita pergunakan gitu. Kemudian juga secara ekonomi kita membina ada pedagang kaki lima. Yang kaki lima ini ya pada awalnya sebetulnya pengurus ingin tidak usahlah di sini masjid kita bagus, pedagang kaki lima tidak teratur, dia membawa jelek. Kalau menurut kita ya pedagang kaki lima yang itu tidak mencari kaya dia. Dia mencari parit saja gitu. Udah kita sediakan tempatnya. Tidak kita pungut bayaran, tapi kalau pakai listrik dia baru kita minta pengganti rekening listrik. Itu kita bina terus. Dia diharuskan untuk sholat berjamaah, gitu kita bina dia gitu. Kemudian untuk UMKM, itu sudah mulai pula kita rencanakan untuk membuat UMKM di sini untuk bisa nanti ya kalau tempatnya sudah dibuat di master plan-nya, belum terwujud. Yang ada itu baru sekarang hanya 1 baru gitu. Kemudian ya untuk udah 1 bulan ini ada bazar buku. Bazar ya. Bazar buku agama, khusus buku agama. Itu kerjasama kita dengan dinas perpustakaan gitu. Dinas perpustakaan meminta para pedagang-pedagang buku untuk aktif di sini mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ada bazar buku khusus buku agama saja. Masya Allah, gitu. Masya Allah.
kalau kita lihat sekarang mudah ikon pariwisata lah gitu ya. Ya. Memang ya jamaah kita juga banyak juga yang bertanya apakah masjid ini untuk sholat atau untuk selfie-selfie gitu. Kalau saya katakan ya, yang dakwah Islam itu menyeluruh. Termasuk pariwisata harus didakwahi. Ke masjid dia masuk tahiyatul masjid. Nah, tadi kan kita lihat ada pengunjung tadi salat tahiyatul masjid dia, berinfak dia, dilihat kemewahan masjid, selfie dia, itu udah dakwah. Jadi di sini juga tempat kita tampung pariwisata itu jelas tentu dengan melakukan syariah gitu. Kalau ada yang pamannya non muslim tidak menutup aurat, kita kasihkan jilbabnya gitu. Ini harus kalau gitu, masuk karangan masjid harus pakai jilbab ya. Harus tutup aurat gitu. Tutup aurat ya. Itu tentunya yang jelas gitu. Kita membangun masjid adalah untuk disediakan untuk sholat ya Pak ya, bukan untuk selfie. Dia butuh kenang-kenangan bahwa dia datang ke sini dan melihat keindahan masjid. Iya, Masya Allah. Ini termasuk dakwahnya bahwa masjid itu mewah, bagus, nyaman ya. Aman. Dia nanti akan dia sampaikan pula di masyarakat dia gitu. Itu satu dakwah kita. Jadi orang ingin jalan-jalan, enggak kata Pilawit lah gitu ya. Ke masjid. Itu dah dakwah. Bahkan waktu dia pas datang di waktu sholat, kita ada pengajian. Ada pengajian. Udah masuk dakwah di situ gitu. Siap. Kemudian di bawah juga ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Iya, perpustakaan digital. Jadi masyarakat bisa datang di sini. Ada komputer, bisa diakses buku-buku secara internasional sudah bisa. Masya Allah. Ada pustaka digital. Kemudian ada halal corner. Halal corner ini jadi masyarakat kita untuk membina ekonomi nih. Mana siapa saja masyarakat yang punya usaha, kemudian sekarang ini kan sudah ada aturannya harus pakai halal. Halal kan, ditampung di masjid kita. Silakan datang ke sini. Buat mengurus surat halal cornernya. Berarti bisa diwadahi di sini ya untuk sertifikasi halal ya? Sertifikasi halal gitu. Kemudian ada lagi pojok bank syariah. Masya Allah. Ini orang katanya kan bank syariah itu dengan bank konvensional sama aja. Nanti ya diterangkan. Berarti ini memang masjid yang mengelolanya Pak ya? Kerjasama dengan bank Nagari gitu. Bank Nagari yang karena dia bank Nagari syariah kan ada. Kita kerjasama, kita sediakan tempat, ahlinya dari dia. Dia sudah punya praktek, sudah jelas dia. Jadi tidak ngaur-ngaur lagi gitu ya. Sudah punya ilmu sendiri ke Bank Nagari gitu. Masya Allah. Kemudian di sini juga ada lembaga Lazis untuk tingkat Sumatera Barat. Ada Dewan Masjid. Dewan Masjid di sini ya. Ya, ada Masyarakat Ekonomi Syariah. Ada kantor. Kemudian ada LPTQ. Masya Allah. Kemudian yang unik juga ada lembaga Mu'alaf Center. Mu'alaf Center kita sudah ada? Sudah ada. Jadi kalau ada masyarakat kita yang berteman dengan non-muslim, kalau ingin masuk Islam, silakan datang ke sini, sudah ada halal. Berarti sudah ada pelayanan konsultasi, pembinaan terlebih dulu, kemudian kita syahadatkan. Masya Allah. Masya Allah, mungkin cukup sudah Pak. Terima kasih, jazakallah khair atas waktunya. Kami dari tim Surukito mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yuzardi. Mudah-mudahan bincang-bincang kita tadi dapat diambil ibrohnya oleh masyarakat kita yang menonton melalui Suro TV Pak ya. Dan juga mencontoh beberapa manajemen masjid yang harus diadakan di masjid mereka juga mungkin ya, terutama untuk pembinaan masyarakat, pembinaan pemuda, remaja segala macamnya. Nah, ini beliau tadi luar biasa sudah menceritakan program-program yang harus diadakan di masjid. Luar biasa ya. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Suro TV, program Surukito dimanapun Anda berada. Setelah kita bincang-bincang dengan pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, yaitu masjid yang ikonik, yang menjadi ikonnya Provinsi Sumatera Barat. Ketika orang berkunjung ke Sumatera Barat, terutama berkunjung ke Padang, yaitu rasanya belum ada belum pergi ke Padang, ke Sumatera Barat kalau belum mengunjungi masjid yang megah ini. Dan tentunya kegiatan-kegiatan yang luar biasa banyak di sini ya untuk mewadahi masyarakat, pembinaan masyarakat. Dan sesuai yang beliau sampaikan tadi, masyarakat kalau yang ingin punya program mungkin membawa guru dari luar, dari
nasional maupun internasional. Nah, di sini adalah tempat yang representatif ya, untuk menampung ribuan jemaah yang bisa untuk berkegiatan di sini. Demikian saja pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Surau Pito